Bun, ternyata ini rahasia toko kue mahal. Agar bolunya lembut selembut kapas, campur margarin cair, minyak dan santan instan. Di wadah lain, mixer telur gula vanili dan garam selama 5 menit. Masukkan tepung terigu dan SP, kemudian mixer kecepatan tinggi selama 5-8 menit. Sampai adonan mengembang pucat berjejak seperti di video ya bun. Campuran margarin tadi, beri sedikit adonan, dan pasta pandan aduk rata. Kemudian campur dengan adonan lainnya. Aduk sampai merata, pastikan tidak ada yang mengendap. Teknik ini disebut teknik pancing, agar cepat tercampur ya bun. Tuang di loyang dan panggang sampai matang. Selagi panas, langsung keluarkan dari loyang. Jika sudah dingin, potong sesuai selera, lembut banget bun. Sering males bikin pempek karena ribet? Cobain deh versi yang satu ini. Tergampang, bikinnya juga gak ribet, gak perlu dibentuk-bentuk. Rasanya enak, ikannya juga berasa. Asli ini tuh bikin lagi, yuk cus kita buat. Langsung aja campur semua bahan yang udah aku tulis. Ada tepung tapioka, tepung terigu, bawang putih bubuk, kaldu bubuk, garam, penyedap, air. Aduk semua bahannya sampai tercampur rata. Baru deh masukkan ikan giling. Aduk lagi sampai nggak ada yang bergerindil. Baru deh masukkan ke dalam loyang. Jangan lupa loyangnya diolesi dengan minyak. Kemudian kukus kurang lebih selama 20 menit. Udah dingin, keluarkan dari loyang. Baru deh dipotong-potong sesuai selera. Gak nyangka kan bikin pempek bisa sambil rebahan. Udah deh tinggal digoreng aja sampai luarnya garing. Kataku sih wajib banget dirikup. Dimsum dada ayam cocok buat kalian yang lagi diet defisit kalori tapi sukanya tuh makanan yang tetap gurih dan gak seret. Lihat nih, teksturnya kenyal walaupun minim tepung. Ada potongan jamurnya, jadi teksturnya ini mirip siomay udang ya. Untuk jamurnya ini kita potong cukup besar-besar seperti ini ya, supaya si teksturnya tuh lebih chunky. Aku pakai jamur kancing putih, kalau kalian mau pakai shiitake, shimeji itu juga bisa. Tumis pakai sedikit minyak atau bahkan minyaknya kalian mau skip juga nggak apa-apa ya, tinggal tumis aja pakai wajan anti lengket sampai jamurnya cukup layu, gak usah sampai kecoklatan. Sisihkan lalu siapkan dada ayam yang sudah digiling beserta bumbu-bumbu. Ini pertama kita perlu aduk dulu sampai si tekstur dada ayamnya tuh dia lengket. Nanti hasil dari siomaynya tuh dia kenyal walaupun tanpa tambahan banyak tepung. Bawang putihnya ini aku pakai yang fresh, tinggal kita parut. Kalau kalian mau pakai garlic oil ataupun bubuk bawang putih juga bisa. Wortelnya juga sama ya, ini kita parut. Selain wortel kalian bisa juga pakai labu siam. Nah kalau udah ini gabung aja sama bahan-bahan lainnya, termasuk jamur yang tadi udah kita tumis. Ini aduk merata, baru terakhir tinggal kita tambahkan tepung tapioka dan baking powder. Ini kalau kalian gak ada bisa di skip. Tujuannya aku tambahin baking powder supaya teksturnya tuh dia lebih membal. Untuk pembungkusnya kalian bisa pakai siomay wrapper biasa atau bisa juga pakai sawi putih yang dikukus aja sebentar sampai layu. Lalu bagian batangnya ini dibuang dengan cara diiris miring kayak gini. Supaya adonan siomaynya yang tetap mendominasi, jadi si sawi putihnya ini juga jangan besar-besar ya. Satu yang ukuran kecil kita bisa bagi 2, atau yang besar kalian bisa bagi 3-4. Taruh adonan di ujung sawi yang bagian batangnya ini, lalu tinggal kita bungkus saja. Nah bagian daun yang paling pinggir ini tinggal kita taruh di bawah siomaynya, lalu ratakan dengan tangan supaya bentuknya tuh kayak siomay seperti ini. Kalau udah tinggal kalian kukus, aku kasih topping parutan wortel, tapi ini opsional. Dan kalau kalian mau nyetok, nanti nyetoknya tuh dalam keadaan udah matang, tinggal masukin aja ke dalam freezer. Adonan ini juga serbaguna, bisa kalian jadikan isian pangsit, lumpia, ataupun egg roll sekali. Walah, ternyata ini tuh kue yang lagi viral dan berseliweran di mana-mana. Rasanya emang seenak itu sih. Ternyata bikinnya gampang banget, tanpa oven, tanpa mixer. 14 sendok makan gula pasir di atas teflon. Kita masak pakai api kecil sampai benar-benar larut. Lanjut masukkan 7-8 sendok makan air panas sambil diaduk ya bun sampai benar-benar tercampur rata dan sampai benar-benar mendidih lagi. Kita tuang 2 sendok makan aja di dalam cup ukuran 250 ml yang aku pakai. Kalau udah sisihin dulu. Lanjut dalam mangkok kita masukkan 1 bungkus keju oles. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, lalu 1 bungkus vanili bubuk dan 2 saset susu kental manis. Kalau suka manis bisa ditambah lagi 1 bungkus. Masukkan 500 ml susu cair, kita aduk rata atau bisa lebih cepat pakai blender. Kalau udah baru kita masukkan 4 butir telur ayam. Cukup kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Sebaiknya ini kita saring ya, soalnya masih banyak yang bergerindil. Kalau mau lebih cepat, aku bilang tadi bisa di blender. Kukusan aku udah mendidih nih, kita tuang sekitar 1 centong setara dengan 100 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam kukusan, cukup 5 aja ya bun kukusan aku. Kita akan kukus selama 25 menit pakai api sedang cenderung kecil. Sambil nungguin kita buat adonan browniesnya. Susu cairnya disisihin dulu, lalu masukkan 2 butir telur ukuran kecil dan gula pasir. Ini cukup kita aduk sampai benar-benar tercampur rata seperti
seperti ini. Lanjut kita masukkan setengah sendok teh garam, vanili bubuk, baking powder, dan soda kue. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Lanjut kita akan ayak tepung terigu, tepung maizena supaya browniesnya lembut banget, serta coklat bubuk. Nah, kalau udah diayak, baru ini kita aduk-aduk lagi ya bun sampai tercampur rata, sambil kita masukkan sesekali susu cairnya. Kalau udah diaduk rata, teksturnya seperti ini. Yang terakhir kita masukkan minyak goreng. Pastikan minyak gorengnya tidak ada yang mengendap di bawah. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Pola kejunya biarkan turun terlebih dahulu, kemudian kompor kita matikan supaya nggak kena uap ketika menuangkan browniesnya. Kalau ngisi jangan penuh-penuh, sebatas garis pertama aja. Kalau udah kita akan kukus lagi selama 25 menit pakai api sedang cenderung kecil. Nah, brownies cheese caramel aku udah jadi nih. Satu resep jadi 8 cup ya bun. Kalau untuk ide jualan bisa jual harga 10.000 sampai 12.000 dikasih cupnya seperti ini, atau dengan cara lain yang lebih ekonomis seperti ini. Kita bisa jual sistem PO. Kalau udah banyak yang pesan baru kita buatkan. Pantesan aja kue ini viral di mana-mana, rasanya emang seenak itu sih. Selamat mencoba, bye.